Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu atilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsani yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin para generasi muda harapan bangsa yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini dengan sempurna untuk menjadi khalifah, memimpin dan menjaga amanah sang khalid. Namun dari segala amanah itu ada satu ukuran derajat seorang manusia, yaitu akhlak. Akhlak mempunyai akar kata sama dengan Khaliq, yaitu sang pencipta, dan makhluk adalah yang diciptakan. Karenanya, akhlak tidak hanya memiliki dimensi horizontal dengan sang makhluk, tetapi juga dimensi vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang tercermin dalam tindakan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Akhlak menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Ia tidak pernah turun harganya atau menyusut nilainya, tetap mahal dan tak lekang oleh zaman. Lalu, akhlak seperti apa yang harus kita miliki? Pada zaman seperti ini, akhlak siapa yang patut kita teladani? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah tema meneladani akhlak Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku sebangsa dan setanah air yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan akhlaknya, sehingga beliau dapat dijadikan pedoman, dijadikan acuan serta contoh bagi umatnya. Bukankah telah disampaikan kepada kita betapa mulianya akhlak Rasulullah? Beliau menjenguk tetangga yang membencinya, menyuap Yahudi buta yang senantiasa menghinanya, bahkan beliau yang memintakan kebaikan untuk Taif yang mengusirnya. Rasulullah SAW senantiasa mengasihi anak yatim, senang menyambung silaturahim, hormat kepada orang tua, santun dalam berkata, tidak pernah mencaci dan mencela, bahkan tidak pernah menyimpan dendam. Sudah sepatutnya kita meneladani apa yang telah beliau perintahkan. Namun mirisnya, saat ini akhlak sangat mengalami kemunduran. Dahulu, orang akan merasa malu jika berbuat maksiat, tetapi sekarang dengan pedeknya dipertontonkan di masyarakat. Dahulu, aib disimpan rapat-rapat.
sekarang diupload di berbagai tempat. Membuli teman seperti sudah menjadi adat. Berbohong kepada orang tua seakan tidak takut azab. Bahkan yang paling mengerikan adalah anak orang pun diperlakukan dengan bejat. Saat ini hampir semua orang ingin terlihat berkelas bisnis, bergaya, hidup hedonis, eksis, modis, eksotis, tetapi nyatanya tidak realistis. Yang akhirnya segala cara dilakukan untuk memenuhi hawa nafsu yang tak memiliki jalan buntu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa meneladani apa yang telah beliau perintahkan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Yang artinya, barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah panutan kita di dunia ini untuk mengarungi kehidupan di dunia agar kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada satu aspek pun yang tidak diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Esensi yang telah saya paparkan tadi adalah jika ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, maka teladanilah akhlak Rasul. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Cianjur, tak lupa membeli bekatul. Jika ingin hidup makmur, teladanilah akhlak Rasul. Unzur man qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.